Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma atau Angga Barstar di channel Iksan Angga Kusuma ya. Jadi dalam video kali ini saya tidak akan berlama-lama karena saya hanya sharing tips seperti biasa ya guys ya. Jadi ini bukan teori, jadi sharing berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas 3 hal yang harus kamu lakukan supaya latihan kamu itu dalam kondisi yang baik ataupun performa yang baik. Jadi ada persiapannya guys ya. Sebelum kita latihan harus mempersiapkan apa dulu. Anjir, saya ini capek banget ya guys ya. Soalnya habis latihan kaki napas gitu, pengap-pengap gitu kan. Nah, namun sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe channelnya. Ya kalau kalian suka ya guys ya, karena saya akan membuat video Draw My Life ketika nanti subscriber sudah 1 juta subscriber. Jadi mohon bantuannya untuk kalian semua yang baru datang ataupun ya yang belum subscribe, jadi mohon subscribe ya guys ya. Ini nggak dipaksa loh, jadi terserah kalian. Oke, saya langsung aja bahas ya. Hal-hal apa aja sih supaya performa kita itu bagus ketika latihan, baik di gym, street workout ataupun home workout ataupun latihan aerobik ke, crossfit ke, ataupun muay thai ya guys ya. Jadi kalian sebenarnya ini faktor utama sih kalau menurut saya pribadi. Jadi ada 3 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah kalian harus cukup istirahat ketika besoknya ingin latihan. Maksudnya gimana sih bang cukup istirahat itu? Cukup istirahat tuh gini ya, contoh nih, saya tadi malam nih begadang ya guys ya. Nah ini kesalahan saya sebenarnya. Harusnya saya itu habis isya itu jangan tidur dulu. Jadi kalau kita habis isya itu jam 8, jam setengah 8, jam 8 lah malam ya. Jadi kita tuh alangkah baiknya jangan langsung tidur dulu. Jadi biar aja melek dulu sampai matanya tuh ngantuk gitu, sampai gini kan. Sampai ngantuk, nanti biar bisa tidur jam 9 atau jam 10 ya paling lambat. Karena kalau kita nanti tidur jam setengah 8 malam atau jam 8 malam, biasanya nanti tengah malam kalian itu akan terbangun ya guys ya. Dan ketika terbangun di jam 12 malam atau jam 1 pagi, biasanya akan sangat sulit sekali untuk tidur kembali. Akhirnya apa? Akhirnya begadang kayak saya tadi pagi. Saya tidur itu jam 6 pagi, gile kan. Sedangkan saya tuh niatnya mau jam 8 pagi olahraga. Akan tetapi karena saya tidurnya jam 6 pagi, ya sebenarnya saya bangun jam 8. Cuman kan karena saya sadar diri aja, kalau kita kurang istirahat, pasti nanti latihannya itu gampang pegal. Makanya saya lanjutin aja tidurnya. Bangun jam 11. Habis jam 11 ya makan atau apa kayak persiapan gitu ya. Nah, jadi poin pertama adalah jangan begadang atau cukup istirahat. Itu tadi malam sih kesalahan saya. Jadi saya usahakan hari ini, malam ini ketika saya buat video ini, ya nggak boleh sampai ketiduran ya. Biasanya faktor kita ngantuk itu, kan saya ini habis pulang olahraga ini sekitar jam setengah 5 ya. Jam setengah 5 atau jam 5 saya pulang kan. Saya tuh kan pasti makan dong. Kita minum susu protein, kita makan telur 6 butir, atau kadang sama mie sama nasi, itu terserah ya karbonya, atau sama ubi kayak kalau ada, kalau nggak ada ya nggak usah makan gitu kan. Kita tuh terlalu banyak makan sehingga jadi ngantuk. Nah itu yang jadi kendala ya. Makanya di sini saya belajar, ketika kita ngantuk lebih baik saya main game aja gitu kan, supaya nggak ngantuk gitu kan. Kalau udah ngantuk berat baru kita tidur. Ya bagusnya seperti tadi yang saya bilang, jam 9 atau jam 10 malam tidur, supaya nanti kita bisa bangun jam 4 pagi atau jam 5 pagi ya guys, pas waktu subuh. Itu kalian hitung saja. Misalnya kita tidur jam 10 ya, karena jam 10 nih lagi jam 9 malam nih lagi mabar-mabarnya nih sama temen, jadi sangat disayangkan sekali kalau tidur ya. Kita bisa mabar sampai jam 10 kan. Misalnya kita tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7 jam aja udah cukup guys. Ya nanti kalau misal jam 6 sampai jam 7 mau dilanjutin tidur, itu terserah. Nanti kan jam 8 atau jam 7 paginya kita bisa bangun, kita lanjut sarapan. Nah, di sini ya. Itu poin 1 sudah selesai, jadi jangan begadang dan harus istirahat. Oke, selanjutnya poin kedua adalah sarapan. Sarapan atau mungkin makan sebelum latihan. Nah, saran saya makan sebelum latihan itu antara 1 sampai 3 jam. Tapi biasanya orang lain menyarankan itu 1 jam sebelum latihan. Jadi ada istilahnya loading kali ya. Jadi sebelum latihan itu kita makan dulu aja, ngisi karbo supaya untuk tenaga. Apalagi kalau kita badannya kecil-kecil atau kering, kita sangat membutuhkan sekali banyak tenaga. Karena kalau badan kering itu kan nggak ada cadangan lemak ya guys ya, untuk dikonversi menjadi energi supaya bisa ngangkat apa kayak yang ada di gym, atau bisa push up yang banyak ketika melakukan street workout calisthenics. Bisa sih bisa, cuman kita mudah capek itu karena tidak ada energi. Nah persiapan makannya apa aja sih bang? Ya kita karbo lah secukupnya aja. Kalau saya biasanya 1 cukil nasi, 1 cukil itu bervariasi, setiap orang tuh cukilnya beda. Kalau saya tuh cukilnya besar guys ya. Jadi
Jadi saya tuh kenyang ya, cukilnya besar. Kalau cukil kalian kan kecil, saya cukilnya besar. Sama ya telur kali 2 atau 3. Jadi saya tuh sehari tuh antara 6 sampai 9 telur makanya. Karena sekarang saya lagi terobsesi untuk jadiin otot. Nah, kalau misalnya kalian nggak suka karbo atau mungkin yang badannya sudah gemuk atau sedikit ada lemaknya, ya makan ringan aja bisa. Atau bahkan kalau dulu komunitas saya ini ada program namanya ya sebelum latihan makan pisang aja 1 jam sebelum latihan. Karena kalau buah-buahan itu mudah diolah ya di dalam perut atau lambung kalian itu, jadi lebih cepat terserap. Beda sama kayak misalnya loadingnya sama mie gitu kan, mie sama telur ya. Mie emang nggak sehat sih, cuman ya kalau sedikit ya nggak apa-apa lah. Ya nggak sehat mah kalau kebanyakan ya guys ya, kalau sedikit mah nggak apa-apa. Jadi kalian nggak usah khawatir, mie diciptakan itu bisa dikonsumsi. Masa iya mie bisa lolos BPOM kan? Nggak mungkin kalau mie itu berbahaya bisa lolos gitu. Jadi logikanya gitu ya. Jadi saran saya adalah makan 1 jam sebelum latihan. Tapi ada tanda kutipnya, kalau saya pribadi itu kan saran dari saya 1 jam sebelum latihan. Kalau saya pribadi udah 1 bulan terakhir ini saya tuh makan 3 jam sebelum latihan. Kenapa sih bang? Kok 3 jam? Lama banget, gile. Kan saya udah bilang cukil saya tuh besar. Jadi harus diolahnya lebih banyak ya guys ya. Jadi tergantung porsi makanan kalian. Kalau banyak ya kalian butuh waktu lebih sedikit lama untuk diproses dulu di perutnya. Tapi kalau makannya sedikit ya 1 jam aja udah cukup ya. Karena berhubungan saya banyak ya, jadi saya perlu 3 jam ya guys ya. Jadi ketika kita olahraga tuh udah wah sudah gitu ya, udah gitu ya, udah siap lah gitu. Itu faktor kedua. Jadi faktor pertama adalah begadang, faktor kedua adalah makanan sebelum latihan atau loadingnya. Nah yang ketiga ini biasanya ya guys ya, ini masalah utama kita ya. Kita itu saya dan kamu yang nonton ya. Masalahnya adalah sering ngobrol di tempat latihan. Kenapa bisa demikian? Kita itu adalah manusia, makhluk ataupun ya makhluk ya sebenarnya ya, sebuah spesies yang harus bersosialisasi baik dimanapun ya. Di gym itu ataupun di tempat calisthenics park ya, terserah kalian lah mau latihan di mana. Kita ibaratin di gym. Di gym ini kita kan bertemu dengan teman gitu kan. Kadang kita banyak ngobrol. Nah ini yang salah guys ya. Kenapa ngobrol kok salah sih bang? Itu kan bagus untuk menjalin silaturahmi. Ya nggak gitu juga bro. Kalau kamu mau ngobrol banyak ya alangkah baiknya kamu itu untuk selesain dulu lah latihannya. Kayak saya nih misalnya ya, saya ini kan banyak nih teman-teman entah di gym atau di calisthenics park. Saya itu kalau latihan biasanya pakai headset, sengaja saya gedein. Jadi budak ya guys ya. Jadi orang ngajak ngobrol, saya jelailah, ya kan? Pokoknya kita, gitu ya. Padahal kita dengerin musik gitu kan, volumenya besar. Jadi kita supaya fokus dengan apa yang harus kita selesaikan. Kalau kalian di tengah latihan belum juga selesai, baru misalnya pull up 5 kali, itu baru 1 set, ada temannya datang, what's up bro, dari mana aja lu bro, tadi malam kita clubbing gitu kan, kamu kemana aja. Terus udah selesai ngobrol itu datang lagi satu teman, bro kemana aja tadi malam, kok nggak mabar sih, gimana sih, sudah saya tungguin. Itu nggak akan beres-beres set kamu ya guys ya. Jadi alangkah baiknya selesaikan dulu latihannya. Contohnya seperti tadi yang saya bilang, kok saya jadi susah ngomong ya kalau capek sekarang ya. Ataukah ini konspirasi guys? Kita nggak tahu ya. Kayaknya pengaruh elit global, saya ngomongnya jadi ngaco gitu ya. Jadi kita tuh selesaiin dulu setnya. Contoh saya hari ini nih main, kita bahu ini adalah set target saya. Jadi saya tuh main banyak sekali setnya guys ya. Bahu itu ada sekitar 5 gerakan disatukan dengan super set. Jadi 5 gerakan di mesin, dan di setiap habis selesai gerakan mesin itu pasti diselingi super set dengan dumbbell. Jadi banyak sekali set saya ini. Saya nggak mau ketika di tengah olahraga saya itu diajak ngobrol terus nggak beres-beres. Makanya saya selesaiin dulu. Setelah set latihan pokok saya di hari ini baru saya boleh ngobrol. Karena habis selesai latihan pokok saya masih ada latihan tambahan. Contohnya kayak kaki, tangan, itu nggak masalah ya guys ya. Karena saya sedikit sharing juga ini sedikit. Karena pola latihan saya ini disatuin dengan super set, disatuin juga dengan drop set. Jadi komplit ya guys ya. Karena kalau saya melakukan olahraga yang bro split, takutnya jadinya aneh ya badannya. Makanya saya lebih suka full body aja biar lebih atletis dan seimbang. Nah, jadi intinya gitu, kalian ketika di tempat olahraga jangan ngobrol. Ya boleh ngobrol tapi jangan banyak ngobrol. Selesaikan dulu set target kalian, baru kalian ngobrol. Tapi kalau untuk mengisi waktu istirahat ya boleh lah. Tapi kalian harus tetap lihat jam ya. Kalau saya latihan tuh pasti selalu lihat jam. Jadi misalnya istirahat saya ini 30 detik atau 1 menit. Kalau udah segitu ya udah kita tinggalin aja teman ngobrolnya. Jadi ya gitu ya guys ya. Jadi itu mungkin 3 poin
penting menurut saya guys ya, kalian tuh harus cukup istirahat, jangan begadang karena lemes banget kalau begadang kayak saya ini. Untungnya saya pakai pre-workout juga ya guys ya, supaya saya tenaga kuda gitu kan. Dan yang kedua adalah makan sebelum latihan. Saran saya adalah 1 jam sebelum latihan, tapi kalau yang cukilnya besar seperti saya 3 jam sebelum latihan. Dan yang terakhir adalah jangan banyak ngobrol. Jadi selesaikan dulu set kalian baru ngobrol. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Apabila dirasa bermanfaat, jangan lupa like and share videonya serta subscribe channel saya supaya cepat 1 juta subscriber ya guys ya. Karena saya akan membuat draw my life dari karir saya dari bawah sampai suatu saat nanti di angka 1 juta subscriber. Jadi terima kasih atas dukungannya selama ini dan mudah-mudahan sangat bermanfaat. Pesan dari saya juga, seperti yang kemarin, kalian harus menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin. Jadi misalnya, ya kita simpel-simpelnya, kalau kemarin kalian push up hanya 10 kali, masa sih besok nggak bisa 10,5 kali gitu kan, atau 11 kali. Jadi ada peningkatan, itu yang namanya lebih baik dari hari kemarin. Dan perlu diingat, legend never surrender. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram Sedia Tangga Barstar. Stay healthy and keep doing calisthenics and skrrr.